Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia, bahagia buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ashadu alla ilaha illallah wa sadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tugas dan tanggung jawab kepala keluarga dalam Islam. Seorang kepala keluarga di rumah adalah sebagai pemimpin. Ia sebagai pemimpin, imam, qudwah, teladan untuk keluarganya. Ia juga sebagai pemimpin yang dapat mengarahkan keluarganya pada siratal mustaqim, pada jalan menuju surga. Ia berusaha agar istri dan anak-anaknya selamat dari siksa neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Surat At-Tahrim 6. Kadang yang kita pikirkan menjadi kepala keluarga adalah hanya mengurus urusan perut atau duniawi lainnya, tanpa ambil peduli baiknya istri dan anak-anak kita. Padahal yang dituntut kita bukan hanya memberi nafkah lahiriah, namun juga pemberian ilmu agama itu teramat penting. Menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya, termasuk kerabat. Sampai pada hamba sahaya laki-laki atau perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang. Hadis riwayat At-Tabari. Contoh kepala keluarga teladan sudah mengajarkan anak untuk salat sejak dini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun, namun mereka enggan, pukullah mereka, pukulan untuk mendidik." Hadis riwayat Abu Daud, No. 495, Ahmad 2/180. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadits ini sahih. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, 7/321. Para ulama menyatakan, contoh dalam hal puasa hendaklah anak-anak sudah diajarkan sejak dini sebagai bentuk latihan ibadah pada mereka. Nanti kalau ia telah balik, sudah terbiasa untuk melakukan ibadah tersebut, begitu pula ia akan terbiasa menjauhi maksiat dan kemungkaran kalau telah dididik sejak dini. Kepala keluarga baik suami, istri, kakek, nenek, atau sepupu memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah. Mereka juga bertanggung jawab atas pendidikan akhlak anggota keluarganya. Mereka pun dituntut untuk bersabar dalam mendampingi pertumbuhan anggota keluarganya dengan segala tingkah mereka yang bermacam-macam. Kepala rumah tangga harus menahan kekecewaan atas berbagai tingkah laku anggota keluarganya yang tidak sesuai harapan. Kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk memperbaiki mereka tentu dengan jalan yang makruf, tanpa kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum. Artinya, salah satu faedah nikah adalah berjuang melawan diri sendiri dan melatih kepribadian dalam mengasuh, mengayomi, memenuhi kewajiban terhadap keluarga, bersabar atas kelakuan mereka, menanggung kecewa karena ulah mereka, berusaha memperbaiki dan menunjuki mereka ke jalan agama, berjuang mencari nafkah halal untuk mereka, dan mendidik anak-anak. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Semua beban dan tanggung jawab yang dipikul kepala rumah tangga memiliki keutamaan besar karena ia mengandung tanggung jawab riajah, kepemimpinan, dan wilayah pengayoman. Keluarga dan anak adalah rakyat, sedangkan keutamaan memimpin rakyat bernilai besar. Kalaupun ada orang menghindari itu lebih didasarkan pada kekhawatiran tidak dapat menunaikan tanggung jawab tersebut. Tidak heran kalau Rasulullah mengapresiasi kepala rumah tangga yang adil dan bertanggung jawab. Kehadiran kepala rumah yang adil dan bertanggung jawab lebih baik dari ibadah 70 tahun.
Artinya, Rasulullah SAW bersabda, satu hari yang dilalui bersama pemimpin yang adil lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Dan Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Rasulullah SAW menjamin surga bagi kepala keluarga yang menafkahi, membesarkan, dan mendidik putri-putrinya sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Artinya, Rasulullah bersabda, siapa saja yang memiliki 3 putri, lalu memenuhi nafkah mereka dan memperlakukan mereka dengan baik, sehingga Allah menjadikan mereka mandiri terhadap ayahnya, niscaya Allah jadikan surga untuknya sama sekali kecuali ia mengamalkan jenis dosa yang tidak dapat diampuni, seperti syirik. Hadis riwayat Al-Haraiti. Mengapa demikian besar keutamaan kepala rumah tangga? Karena mereka tidak hanya mengurus diri mereka sendiri, tetapi menyiapkan nafkah sebagai tulang punggung keluarga, tetapi mereka juga mendidik akhlak untuk anggota keluarganya. Semua upaya itu memerlukan perjuangan hebat atau jihad. Artinya, tentu saja orang yang sibuk mengurus dirinya dan orang lain, keluarganya, tidak sama derajatnya dengan orang mengurus dirinya sendiri, jomblo. Dan juga tidak sama derajat orang yang bersabar menahan kecewa ulah keluarga dengan orang yang menghibur dan menyenangkan diri sendiri. Sabar dan bertahan dalam membina anak dan mengasuh anggota keluarga rumah tangga setara mulianya dengan jihad, dengan redaksi berbeda. Rasulullah menegaskan jaminan surga bagi kepala keluarga yang menafkahi, mengasuh, mendidik, hingga mengantarkan putrinya ke dalam perkawinan. Artinya, dari Abu Said R.A., Rasulullah bersabda, siapa saja yang mengasuh 3 putri, lalu mendidik, kemudian mengawinkan, dan memperlakukan 3 putrinya itu, maka ia berhak mendapat surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Demikian tanggung jawab kepala keluarga dalam Islam. Mereka tidak hanya bertindak sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, tetapi juga bertanggung jawab mendidik anggota keluarganya untuk mengenal nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Jangan lupa di-subscribe ya. Demikian ada kekhilafan dan kesalahan mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.